السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا الله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan, menghayunkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, maka kita masih berada di luar masjid ini dengan kesibukan yang memang membuat kita sangat berat untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Begitu juga dengan nikmat Islam, di mana nikmat yang memang kita tidak pernah meminta, akan tetapi Allah memberikan kepada kita. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Maka saya selalu mengingatkan diri sendiri dan para jamaah semuanya untuk meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam juga. Kita tidak pernah meminta hidup dalam keadaan Islam, Allah memberikan. Pintalah kepada Allah agar mati kita juga dalam keadaan Islam. Karena nikmat itu merupakan nikmat terbesar. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah doa itu dianjurkan kepada kita, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wakhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ini merupakan sebuah pinta kepada Allah di saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah. Ini merupakan hari terbaik bagi kita. Wakhtim bis salihati a'malana. Maka kita juga meminta kepada Allah agar di saat Allah mencabut nyawa kita itu dalam kondisi amal yang terbaik yang sedang kita melakukannya. Wa tawaffana muslimin, hendaknya Allah mematikan kita, mencabut nyawa kita di saat kita dalam keadaan berislam, dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin, dan hendaknya nanti di hari akhirat pada saat Allah membangkitkan semua kita dan kita akan berada bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini merupakan sebuah pinta, dan pintalah permintaan ini pada saat kita paling dekat dengan Allah, di saat kita berada dalam keadaan sujud. Hafallah doa tersebut. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, maka ungkapkan di dalam hati. Karena ini sangat-sangat penting. Karena kehidupan yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran penting kepada kita sehingga kita bisa mengetahui Islam itu sendiri. Dan ini merupakan sebuah nikmat terbesar. Sebagaimana Umar mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Al-Mujahid, di saat Umar ingin berpesta pora mabuk-mabukan di Ka'bah, pada saat itu mereka sudah biasanya berjanji dengan beberapa rekan temannya sebelum Umar masuk Islam. Pada saat itu Umar pergi ke Ka'bah untuk mabuk-mabukan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak menemukan satu orang pun di pelataran Ka'bah itu teman-temannya untuk pesta miras. Pada saat itu Umar melihat Rasulullah SAW sendirian sedang membaca Al-Quran. Dan hal seperti ini harus direnungkan oleh kita semuanya, wahai jemaah yang dirahmati Allah. Bayangkan
seorang Rasul duduk di tengah Ka'bah membaca Al-Quran, mengagungkan Allah. Pada saat itu Umar melihat Rasulullah sedang membaca Al-Quran dan dia bersembunyi di dalam kain Ka'bah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umar? Aku mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah pada saat itu, sehingga membuat aku itu terketuk hatiku untuk masuk ke dalam Islam. Bayangkan para jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Sungguh besar perjuangan Rasulullah SAW dalam meneruskan dakwah ini. Resiko itu diambil segala daya dan upaya oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita selaku umatnya harus bersyukur dengan diantaranya adalah mengucapkan selawat, meniru apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lailuha kanahariha. Di saat kita mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu akan terang benderang. Kita tidak akan pernah tersesat walaupun dalam keadaan yang gelap sangat gulita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan pertemuan wa'adul haq, janji pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Pertemuan ke-6, kita menceritakan tentang tanda kiamat kecil. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tanda kiamat pertama, yaitu diutus Rasulullah SAW, al-fuhsh wa tafahush, qati'atur rahim, dan su'ul mujawarah, buruknya bertetangga. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis sahih Bukhari, kitab Al-Ilm, hadis nomor 59, yang menceritakan tentang pemberian amanah kepada bukan ahlinya itu merupakan tanda kiamat. Ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita ingin melihat tanda kiamat, maka amanah itu diberikan kepada bukan ahlinya. Ini merupakan sebuah petanda kiamat itu akan datang di saat amanah-amanah itu diberikan oleh apa saja, bukan kepada ahlinya. Kenapa tanda-tanda kiamat itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai macam? Dikarenakan ini merupakan sebagai tanbihun lil ghafir, sebagai pengingat bagi orang-orang yang lupa, sehingga tidak cukup dengan tanda yang satu. Kalau kita mengumpulkan hadis tentang tanda-tanda kiamat kecil, itu lebih dari puluhan hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Sehingga apa? Kita tidak perlu menyibukkan diri kita untuk memprediksikan kapan kiamat itu. Kenapa? Karena pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, haddatsana Muhammad ibn Sanan qala haddatsana Fulayh haddatsana Ibrahim ibn Munzir qala haddatsana Muhammad ibn Falahi qala haddatsana Abi qala haddatsani Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qaum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada dalam majlis ilmu, yuhaddithul qaum, dan Rasul menjelaskan tentang ilmu-ilmu kepada para sahabat. Ja'a a'rabiyun faqala, maka pada saat itu seorang A'rabi, Arab Badui, itu datang menyelutuk Rasulullah SAW. Faqala mata as-sa'ah. Arabi tersebut, orang Arab Badui tersebut itu, dia itu menanyakan kapan akan terjadinya kiamat. Ini merupakan sebuah pelajaran penting yang memang harus kita teladani bersama jamaah yang dirahmati Allah. Di saat suatu majelis sedang dimulai, katakanlah ustadz sedang berbicara, siapapun yang sedang berbicara itu dilarang untuk memotong pembicaraan. Ini diantara pelajaran penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada saat itu
Rasul mengambil sikap dengan famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Pada saat itu Rasul melanjutkan pembicaraannya tentang penjelasan ilmu-ilmu yang dijelaskan pada saat itu tanpa menjawab apa yang ditanyakan oleh orang Arab Badui tersebut. Ini pelajaran penting. Hari ini kita dicontohkan dengan berbagai contoh yang salah. Khususnya para kampus-kampus. Mereka membuat debat, berbagai macam debat. Di saat debat itu saling potong, saling serang. Ini merupakan etika yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, siaran televisi yang menampilkan kepada umat, kepada publik itu mengajarkan sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasul sendiri itu memberikan pelajaran penting kepada kita. Di saat seseorang sedang berbicara, jangan memotong pembicaraan tersebut. Faqala ba'dul qaum, sebagian orang sudah mulai geram, ya bahasa Acehnya, bukan garam, mulai digi, jengkel dengan sikap seorang Arab Badui. Sami'a ma qala fakariha ma qala, dan mereka itu benci terhadap apa yang mereka dengarkan. Kenapa? Seorang Arab Badui itu menanyakan tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Apa esensinya kalau seandainya seseorang itu mengetahui tentang kiamat? Ini merupakan pertanyaan yang memang bukan semestinya ditanyakan oleh siapapun. Ya. Karena apa? Karena pada hadis yang lalu kita sudah menceritakan, pada saat ada orang Arab juga yang menanyakan kapan kiamat, Rasul berbalik menanya, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Ini pertanyaan yang cerdas, jawaban yang cerdas dari Rasulullah SAW kepada siapapun. Nah, kita yang berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, apa sebenarnya yang sudah kita persiapkan untuk kita hadapi kiamat? Kiamat yang paling jelas yang akan menghampiri kita itu adalah kematian. Ini merupakan kiamat yang paling jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang mempunyai nyawa pasti akan mati. Ini merupakan kiamat yang paling jelas bagi kita. Lalu, wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada al-hadithahu qala, sehingga setelah selesai pembicaraan Rasulullah SAW, maka pada saat itu Rasulullah SAW berkata, Aina arahu sa'il anis sa'ah. Mana tadi yang menanyakan tentang kapan kiamat? Ini Rasul bertanya kepada, mana tadi orang yang bertanya tentang kiamat? Pada saat itu bayangkan, ini mentalitas seorang bayi. Qala, ha ana ya Rasulullah. Nyompat long, wahai Rasulullah. Ya. Oh, itulah yang dinamakan dengan ciri khas orang Arab Badui. Orang Arab pedalaman itu memang kalau dalam bahasa Aceh dinamakan dengan tungang. Ya. Batat. Seperti itu. Itu orang Arab Badui. Jadi dia memang seperti itu karakternya. Inilah sebuah karakter orang Arab Badui. Dia menjawab, ha ana ya Rasulullah, nyempat lu wahai Rasulullah. Qala fa idza du'iatil amanah fantadhirus sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, fantadhirus sa'ah, maka tunggulah kiamat itu akan datang. Ini merupakan variabel pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kapan kiamat? Apabila amanah itu mulai disia-siakan. Ada seseorang diberikan amanah, baik itu oleh rakyat, baik itu oleh pimpinan, baik itu oleh masyarakat. Pada saat amanah itu diberikan, maka dia menyia-nyiakan amanah tersebut, fantadhirus sa'ah, maka tunggulah kiamat. Pada saat itu, si Arab Badui itu berkata, qala kaifa
idha'atuha. Bagaimana dia menyia-nyiakan amanah tersebut? Itu pertanyaan si Arab Badui. Bagaimana dia menyia-nyiakan amanah tersebut? Qala iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Apabila sesuatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka fantadhirus sa'ah, maka tunggulah kiamat itu akan berlaku. Kekacauan. Hal inilah yang terjadi di saat ini. Coba lihat berapa banyak orang yang menduduki posisi-posisi tertentu. Mereka itu adalah bukan orang-orang yang memahami tentang jabatannya, kedudukannya, posisinya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak melakukan apapun yang dapat meningkatkan keimanan baik yang dipimpinnya kepada Allah dan Rasul. Seharusnya apapun jabatan, apapun posisi, apapun amanah yang diberikan, baik itu oleh masyarakat, oleh atasan, oleh siapapun, amanah tersebut akan meningkatkan kualitas keimanan bawahannya. Karena apa? Kesalehan itu bukan kesalehan individu. Seseorang saleh, seorang pemimpin yang saleh itu bukan diukur dari rajinnya beliau itu pergi salat ke masjid. Akan tetapi kesalehan seorang pemimpin itu apabila dia bisa menebarkan kesalehannya kepada bawahan-bawahannya, kepada jamaah-jamaahnya. Ini yang dinamakan dengan amanah diletakkan pada tempatnya. Namun hari ini berapa banyak orang yang diberikan amanah, tapi amanah tersebut tidak bisa meningkatkan kualitas keimanan hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Ini menjadi permasalahan yang terbesar. Kita bisa melihat di dalam praktek sehari-hari, seseorang itu rela untuk mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk bisa mendapatkan jabatan tertentu. Ini merupakan permasalahan moral hazard. Nah, di saat dia sudah menduduki jabatan tersebut, maka dia harus menarik kembali uang yang menurut dia ini adalah investasi. Bahasanya. Ini merupakan sebuah kesalahan yang paling besar. Percayalah wahai jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa seseorang ingin mendapatkan jabatan? Ya, kenapa seseorang itu ingin mendapatkan jabatan? Itu dikarenakan hanya prestise saja. Padahal kalau misalnya dia melihat dari segi kemampuan finansialnya itu sudah lebih. Tapi karena memang ada rasa bangga di saat ada orang yang buka pintu mobil, nabruk kreng hino bak dada, ada lambang Garuda, misalnya seperti itu. Ini yang membuat seseorang itu bangga terhadap jabatan sehingga mereka rela menghabiskan uang hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dan dipandang terhormat oleh masyarakat. Ini merupakan sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan. Sehingga apa? Sehingga kita sangat mengharapkan sistem jabatan dan amanah yang diberikan itu sebagaimana amanahnya orang yang menjadi imam. Coba lihat prinsip menjadi imam. Semua tulak-tulak cerung. Anak pun drone mentang jadi imam. Sewaktu menjadi imam, itu semuanya saling mempersilahkan. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak compatible. Tidak mampu diberikan kepercayaan kepada orang lain. Seharusnya prinsip seperti itu, prinsip imamah, ini menjadi landasan dalam seseorang menerima amanah. Sehingga apa? Sehingga amanah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang memang tidak layak untuk diberikan.